Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan menemani kalian untuk mengerjakan contoh soal psikotes khususnya untuk penalaran analitis tahun 2026. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan manfaatnya, dan langsung saja kita coba kerjakan soal yang pertama. Jadi untuk soal pertama ini nanti berkaitan dengan soal nomor 2 gitu ya, karena nanti kita di sini diberikan informasi yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, saya bacakan soalnya dulu. Sebuah kelas privat kelompok bimbingan belajar terdiri atas 5 orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama. Hilman datang sebelum Marni datang sesudah Kakak, tetapi sebelum Udin. Kakak datang sesudah Hilman, dan terakhir Ririn datang sesudah Udin. Berarti di sini kita harus mengurutkan ya. Apa yang harus diurutkan? Yang diurutkan adalah yaitu timeline kedatangan dari 5 orang kelompok bimbingan belajar ini ya. Oke, kita bisa cari yang pertama dulu. Di sini dikatakan Hilman datang sebelum Marni. Berarti kalau gitu Hilman baru Marni, gitu ya. Kemudian yang kedua, giliran Marni datang sesudah Kakak. Berarti Kakak duluan baru Marni. Kemudian yang ketiga, di sini juga masih Marni ya, Marni tetapi sebelum Udin, gitu teman-teman. Berarti Marni datang lebih dulu daripada si Udin. Kemudian yang keempat, Kakak datang sesudah Hilman. Berarti Hilman baru Kakak. Dan yang terakhir adalah Ririn datang sesudah Udin. Berarti Udin dulu baru Ririn, gitu ya. Oke, kita sudah coba petakan dari kelima timeline kedatangan. Sekarang kita gabungin ya, kita gabungin jadi satu. Nah, dari 5 ini tadi yang bisa kita gabungkan pertama adalah poin keempat ya, poin keempat dan poin kedua ya. Jadi Hilman, kemudian Kakak, kemudian ada ini si Marni, gitu. Kemudian ada yang ketiga dan yang kelima, gitu ya. Setelah Marni kan ini siapa, si Udin ya, si Udin, dan yang terakhir adalah si Ririn, gitu. Jadi ini adalah urutannya ya. Nah, dari sini kita bisa mencoba menjawab soal nomor 1 dulu. Anak pertama yang datang adalah ya, kalau sesuai urutan yang saya buat ini berarti si Hilman ya teman-teman, untuk soal nomor 1. Kemudian yang kedua, anak yang terakhir datang yaitu si Ririn. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya Hilman, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah si Ririn, gitu ya. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sepertinya ada gabungan dengan beberapa soal ya, seperti soal 1 dan nomor 2. Kita diminta untuk bisa melakukan analisis penalarannya, gitu. Jadi di soal nomor 3 ini, pada sebuah olimpiade kimia, 5 peserta berkompetisi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nilai Amar melebihi nilai Yoga, tetapi tidak melebihi nilai Oscar, sedangkan nilai Bahar di bawah Rio tetapi di atas Oscar, gitu ya. Nah, berarti di sini kita diminta untuk melakukan pemeringkatan ya, pemeringkatan nilai berarti ini. Oke, atau ranking lah ya, mungkin bahasa sederhananya. Pesertanya ada 5 orang, yakni Amar, Yoga, Oscar, Bahar, dan Rio. Berarti kita urutkan dari yang tertinggi ke terendah dulu ya, tapi kita harus petakan dulu, dimulai dari barisan ini dulu ya, nilai Amar. Nah, yang pertama nilai Amar, ya, nilai Amar saya tulis A saja ya, melebihi nilai Yoga, berarti seperti ini. Kemudian yang kedua,
tetapi tidak melebihi nilai Oscar. Berarti nilai Oscar O itu bisa lebih atau sama dengan nilainya Amar ya. Karena kan di sini kata-katanya tidak melebihi nilai Oscar gitu. Kemudian yang ketiga, nilai Bahar di bawah Rio. Ya, berarti nilainya Bahar di bawah Rio, berarti Rio lebih besar daripada si Bahar. Kemudian yang keempat, nilai Bahar di atas Oscar ya. Nilainya Bahar di atas Oscar. Nah, dari sini kita coba gabungin ya teman-teman ya. Seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Yang bisa kita gabungkan yang pertama adalah poin ketiga dan keempat ya. Jadi di sini nilai yang pertama adalah nilainya Rio. Nilainya Rio, kemudian dia lebih besar daripada nilainya si Bahar ya. Kemudian nilainya Bahar lebih besar daripada nilainya Oscar gitu ya. Nah, kemudian tinggal yang poin 2 dan poin 1 ya, karena di sini O lebih besar atau sama dengan A nilainya Amar, dan nilainya Amar lebih besar daripada nilainya Yoga gitu. Nah, jadi ini adalah urutan finalnya ya, seperti ini. Oke, jadi kita sudah bisa menjawab soal nomor 3. Peserta yang berada di urutan ketiga, kalau berdasarkan urutan yang saya buat pemeringkatannya yaitu si Oscar gitu ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang tepat adalah si Oscar. Kemudian nomor 4, peserta yang berada di urutan keempat. Nah, keempat yang sini ya. Ini berarti yaitu si Amar. Kemudian nomor 5, peserta yang berada di urutan paling akhir. Nah, kalau yang paling akhir ini adalah si Yoga ya, si Yoga ini. Si Yoga di mana ya? Tidak ada. Nah, ini ya di halaman berikutnya. Jadi untuk nomor 5 jawaban yang tepat adalah si Yoga. Dan untuk soal nomor 6, peserta yang menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut adalah berarti yang nilainya paling tinggi ya, atau yang paling pertama tadi. Siapa? Kalau berdasarkan urutan saya tadi adalah si Rio ya. Coba kita lihat kembali susunannya. Benar ya teman-teman ya. Yang pertama adalah si Rio. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 7 hingga ke 10 ya. Jadi untuk soal nomor 7 sampai nomor 10 ini kita juga disediakan beberapa informasi. Di sini ada Angga, ada Riza, dan ada Dita berada di sebuah toko ini ya, toko buah. Mereka sepakat untuk membeli buah mangga, durian, jeruk, dan apel. Nah, ini ada beberapa ketentuan gitu ya. Untuk jumlah orangnya ada 3 ya, Angga, Riza, dan Dita. Sedangkan untuk jenis buahnya ada 4, mangga, durian, jeruk, dan apel. Oke. Kita lihat syarat yang pertama ya. Di sini ada Angga tidak membeli buah mangga. Berarti Angga kita tidak sama dengan mangga gitu ya. Karena dia nggak bisa membeli mangga berdasarkan persyaratan yang ada di dalam soal. Kemudian yang kedua, jika Risa membeli buah apel, maka Dita memilih buah jeruk. Berarti jika Riza sama dengan apel, maka Dita sama dengan jeruk gitu ya. Kita perumpamaan seperti ini. Kemudian yang ketiga, jika ada yang membeli buah durian, maka tidak ada yang membeli buah jeruk. Artinya jika ada durian gitu ya, jika ada durian maka tidak ada jeruk gitu. Artinya apa? Artinya di sini durian dan jeruk itu anggaplah bermusuhan gitu ya. Maksudnya mereka ini tidak bisa muncul bersamaan gitu. Karena di sini jika ada durian tidak ada jeruk, jika ada jeruk maka tidak ada durian. Sederhananya seperti itu. Oke, sekarang kita coba kerjakan nomor 7 ya. Pada pernyataan di atas, jika Angga membeli buah jeruk dan Riza membeli buah mangga, maka pernyataan yang benar. Oke. Jadi kondisinya di dalam soal ini itu kan Angga ya
membeli jeruk. Berarti Angga sama dengan jeruk dan Riza membeli buah mangga, gitu kan. Nah, karena di dalam syarat tadi ada keterangannya ya, bahwa kalau misalkan ada yang membeli jeruk, maka durian otomatis tidak ada di dalam syarat ketiga ini ya. Jangan lupa teman-teman. Karena di sini Angga membeli jeruk, maka otomatis durian hilang gitu ya. Durian tidak boleh dibeli. Nah, kemudian yang kedua, karena Riza membeli mangga bukan apel, jadi syarat yang kedua tidak terpicu secara langsung ya. Jadi di sini Dita itu bebas nanti mau membeli karena di sini tidak dikatakan apakah harus buahnya itu harus boleh sama atau tidak gitu ya. Jadi bebas. Kemudian yang ketiga, sisa buah Dita nih. Kan tadi karena Angga beli jeruk berarti durian kan dilarang ya. Otomatis Dita nggak mungkin beli durian. Kemudian jeruk sudah dibeli Angga. Tapi sekali lagi di soal tadi kan tidak melarang beli buah yang sama gitu ya. Namun biasanya kalau dalam soal-soal seperti ini tuh buahnya yang diminta itu bervariasi gitu teman-teman. Nah, kemudian otomatis yang tersisa buah Dita gitu ya. Dita harus beli apa? Bisa mangga atau apel gitu. Nah, sekarang kita coba analisis opsinya yang ada. A. Angga bisa juga membeli durian. Jelas ini salah ya teman-teman. Kenapa salah? Karena kan Angga beli jeruk gitu ya. Jadi kalau misalkan Angga beli jeruk, maka durian nggak boleh ya. Durian nggak boleh dibeli. Kemudian yang B, Riza dan Dita sama-sama membeli buah apel. Ini juga salah teman-teman. Kenapa salah? Karena Riza membeli mangga gitu ya. Kan di sini Riza membeli mangga nih. Tapi di sini dikatakan Riza membeli buah apel, maka tadi jelas salah. Kemudian yang ketiga, Angga dan Dita bisa membeli jeruk. Dita bisa aja beli jeruk, tapi di sini sekali lagi kita coba cari yang setiap orang itu buahnya itu berbeda yang dibeli gitu ya. Jadi di sini kita salah, menurut saya salah. Kemudian yang D, Dita bisa membeli mangga atau apel. Nah, ini sesuai dengan yang saya tuliskan di sini ya. Mangga atau apel. Jadi ini benar. Untuk yang E ini hanya Riza yang bisa membeli mangga. Jawabannya tidak ya, karena Dita masih punya peluang untuk beli mangga gitu. Jadi di sini juga salah. Jadi untuk soal nomor 7 ini menurut saya jawaban yang tepat adalah opsi yang D gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan kondisi pada nomor sebelumnya, maka buah yang bisa dibeli Dita adalah berarti kita masih mengacu pada syarat yang ada di soal nomor 7 gitu. Berarti buah yang bisa dibeli oleh si Dita tadi, kalau mangga dan apel, benar ya, ini benar karena tadi kan sesuai dengan yang saya tuliskan di sini. Jadi ada kemungkinan si Dita masih bisa membeli mangga atau apel gitu ya. Kalau durian salah karena di sini ada durian dan jeruk gitu ya. Padahal dua-duanya itu tidak boleh berbarengan. Kemudian yang C, apel dan jeruk, ini salah ya, salah karena harus variasi ya, jawabannya harus bervariasi. Hanya mangga saja salah, semua buah bisa juga salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 menurut hemat saya adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 9, jika tidak ada yang membeli durian, ini berarti kondisinya baru ya, tidak seperti nomor 8 tadi kan kondisinya pada nomor sebelumnya. Jika tidak ada yang membeli durian dan apel, maka pernyataan yang benar adalah di sini pernyataannya baru, yaitu tidak ada yang membeli durian dan apel gitu ya. Artinya sisa buah yang bisa dibeli, karena kan di sini ada kata-kata jika tidak ada yang membeli buah durian dan apel. Sisa buah yang bisa dibeli itu adalah mangga dan jeruk gitu. Nah, kita harus ingat lagi syarat yang pertama ya. Tadi syarat pertama adalah di sini Angga tidak
membeli buah mangga gitu. Karena syarat atau sisa buah yang bisa dibeli hanya mangga dan jeruk, maka dan Angga dilarang membeli buah mangga, berarti Angga di sini sama dengan jeruk ya teman-teman. Gitu. Karena kan tadi di syarat soalnya kan Angga nggak boleh beli mangga ya, jadi otomatis dia harus beli jeruk. Kemudian Riza sama Dita itu bebas kalau mau beli mangga atau jeruk juga boleh. Nah, untuk soal nomor yang opsi yang A, Dita bisa membeli jeruk dan mangga. Ini salah. Ya, kenapa salah? Karena Dita bisa aja membeli tadi mangga atau jeruk. Tapi fokus utama kita di sini adalah si Angga gitu ya, si Angganya. Kemudian yang B, Angga hanya bisa membeli jeruk saja. Nah, ini benar sesuai dengan logika yang sudah saya tuliskan tadi sini ya. Jadi hanya Angga yang bisa membeli jeruk aja. Karena kan mangga dilarang buat dia dan buah yang lainnya itu habis gitu loh. Jadi mereka ya si Angganya hanya bisa beli jeruk gitu ya. Untuk yang C, Angga bisa membeli jeruk dan mangga, nggak boleh ya. Kenapa? Karena Angga kan di sini sudah jelas tidak boleh membeli jeruk gitu. Untuk sisa yang D dan E saya rasa dua-duanya salah ya. Jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Angga hanya bisa membeli jeruk saja gitu. Oke, soal nomor 10. Nah, berdasarkan kondisi pada nomor sebelumnya, maka buah yang bisa dibeli oleh Angga. Nah, kali ini masih mengacu pada soal nomor 9 ya, karena tadi kan sudah jelas yang bisa dibeli oleh Angga hanyalah buah jeruk, maka di sini opsi yang A yang paling tepat, sehingga opsi yang lainnya kurang tepat gitu ya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah sampai 10 soal saya menemani kalian untuk mengerjakan contoh soal tes penalaran analitis gitu ya. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.